Shalom hamba Tuhan di Asia Jawa Barat dan jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sungguh suatu kesempatan yang sangat indah pada kita semua bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk merenungkan, membaca firman Tuhan setiap hari. Dan kesempatan pada saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu kitab Yeremia pasal yang ke-49 sampai yang ke-52. Dan tentunya kalau kita membaca secara keseluruhan pasti itu sesuatu hal yang sangat panjang. Tapi saya melihat secara garis besar di dalam kitab Yeremia ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Kenapa? Karena di dalam kitab Yeremia ini dari pasal 1 sampai pasal yang ke-52 ya, bahwa itu ada 3 perkara yang bisa menjadikan satu pembelajaran di dalam setiap kehidupan kita sebagai hamba-hambanya. Ya, bahwa bagian-bagian yang tertulis di dalam kitab Yeremia di sini, bahwa yang pertama adalah pelayanan dan nubuatan Nabi Yeremia. Nah, pelayanan ini kalau kita lihat begitu luar biasa. Kenapa? Karena Yeremia ditetapkan sebagai orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk melayani itu mulai dari kandungan ibunya, ya, dan sampai terjadi di dalam pelayanannya dan dituliskan dan disampaikannya. Dan kemudian nubuatan yang disampaikan oleh Yeremia bahwa itu bisa terjadi dan dialami dan disampaikannya, dan itu membuat sesuatu hal yang luar biasa. Kenapa? Karena dengan nubuatan bagaimana dia akan melihat pertolongan Tuhan yang akan terjadi. Tetapi juga jangan lupa, nubuatan yang disampaikan juga ada hukuman-hukuman yang akan terjadi, yang akan dialami oleh bangsa Yehuda, khususnya pada waktu di mana Yeremia melayani. Nah, maka dari itu, untuk menyatakan daripada kejadian atau peristiwa ini, ya, Yeremia menyatakan bahwa hukuman Allah yang pasti akan terjadi bagi mereka yang memberontak, bagi mereka yang melakukan pelanggaran kepada Tuhan dan kepada firman Tuhan. Dan itu adalah sesuatu hal yang ditekankan, dituliskan di dalam kitab Yeremia dan menjadikan satu pembelajaran yang sangat berharga, ya. Karena disitulah bagaimana satu kehidupan yang akan membuat bahwa kehidupan ini akan berkenan kepada Tuhan, baik pada waktu zaman Yeremia, mungkin juga sampai saat ini, ya. Nah itu. Dan kemudian yang ketiga, kalau kita lihat membaca secara keseluruhan, penggenapan nubuatan, ya. Penggenapan nubuatan ini yang terjadi baik pada waktu zamannya Yeremia maupun pada zaman yang akan datang. Ternyata banyak peristiwa-peristiwa yang dituliskan yang akan terjadi di dalam penggenapan nubuatan yang dilakukan oleh Yeremia, ya. Contoh yang sudah jelas kalau kita membaca di dalam pasal-pasal yang terjadi di mana nubuatan terjadi banyak sekali, ya. Bahkan kalau kita lihat bagaimana pada waktu bangsa Yehuda ditawan di Babil, ya. Saya coba mencatat itu pasal 27 ayat 22 dan 23. Di situ ada satu peristiwa bagaimana pada waktu bangsa Yehuda menghadapi satu tawanan, bahwa perkakas-perkakas rumah Allah itu dibawa sekalian di sana ke Babil sebagai satu jarahan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sebelumnya sudah dinubuatkan akan terjadi satu peristiwa yang sangat besar seperti ini, ya. Nah, itulah satu kejadian-kejadian yang banyak sekali dituliskan di dalam kitab Yeremia. Nah, dengan peristiwa itu saya ternyata mendapatkan suatu pembelajaran yang luar biasa, yang tentunya bisa terjadi
sampai saat ini, ya, bisa dialami sampai saat ini, bahwa melalui pembacaan kitab Yeremia ini, bahwa dua perkara yang kalau kita melihat kejadian luar biasa. Yang pertama adalah nubuatan atau janji Tuhan bagi orang percaya pasti ada genapi. Nah, itu sesuatu hal yang sungguh luar biasa, dan tentunya itu yang menjadikan harapan kita sebagai hamba-hambanya, sebagai orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk melayaninya. Kenapa itu adalah sebagai harapan di dalam kehidupan ini? Karena dengan nubuatan yang disampaikan bahwa orang-orang yang percaya, orang-orang yang melayani, Tuhan akan menempatkan tempat yang layak sesuai dengan apa yang dilakukan dan iman percayanya. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang menjadi pembelajaran bagi kita, yaitu tentunya hukuman pasti akan terjadi atau akan dialami bagi mereka yang melanggar firman Allah dan tentunya juga akan memberontak kepada Allah. Nah, sebagai satu hal yang pembelajaran di dalam kehidupan ini, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani, jangan sampai terjadi, atau jangan sampai dialami, atau jangan sampai mengalami hal seperti ini, yaitu melanggar firman Tuhan dan memberontak kepada Tuhan. Maka itu kalau itu bisa terjadi dalam kehidupan ini, sia-sialah apa yang kita lakukan selama ini. Kita sebagai hamba Tuhan, orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, dan tentunya kita tidak mau itu terjadi. Maka itu kita tetap ingin setia melayani Tuhan dan tetap ada di dalam kasih anugerah Tuhan. Nah, ini yang bisa saya lihat di dalam peristiwa kitab Yeremia ditulis, ya, di dalam peristiwa-peristiwa luar biasa itu. Dan kiranya ini adalah menjadi pelajaran kita semua, dan khususnya hamba-hambanya, bahwa kita tetap sungguh-sungguh melayani, tetap setia di dalam Tuhan. Pasti Tuhan akan memberkati. Amin.